Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, sebelum dimulai, seperti biasa, Ibu mau ngecek kebersihan kelas terlebih dahulu. Coba dicek dulu ya. Di bawah kursi, meja, masih ada sampah? Sudah bersih? Alhamdulillah. Kenapa kita harus selalu menjaga kebersihan? Ya, betul sekali. Karena kebersihan adalah sebagian daripada iman. Oke, silakan ya sebelum kita mulai pembelajaran, agar belajar kita hari ini berkah dan mendapatkan kelancaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih Kevin ya sudah memimpin doa. Anak-anak ya, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kita bernyanyi bersama-sama untuk menyanyikan lagu wajib nasional Ibu Kita Kartini. Silakan Tania memimpin ya di depan. Semuanya diharapkan untuk berdiri ya.
terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak ya, sebelum kita mulai pembelajaran, agar kita lebih semangat lagi, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tapi tepuk semangat kali ini ya, ini agak sedikit berbeda. Namanya tepuk semangat yes. Ya, ada yang pernah dengar? Jadi seperti ini. Sama, tapi ditambahin kata yes ya. Yes. Ma, yes. Ngat, yes. Semangat, yes. Gitu. Bisa? Coba ya. Tepuk semangat. Yes. Semangat. Yes. Nah, sekali lagi ya, biar lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Yes. Oke, ya. Berarti sudah semangat. Baik anak-anak ya. Untuk hari ini kita melanjutkan pembelajaran di minggu sebelumnya ya, yaitu melanjutkan tentang globalisasi. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menugaskan kalian untuk membuat proyek, yaitu sebuah poster. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah melakukan perencanaan pembuatan proyek dan kalian membuat proyek di rumah. Ya. Jadi, untuk pertemuan hari ini, kalian akan mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Ya. Sudah siap? Coba Ibu cek dulu. Kelompok 1 siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 3 siap? Kelompok 4 siap? Kelompok 5 siap? Oke, berarti sudah siap semuanya ya. Silakan dimulai dari kelompok yang pertama untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Kevin, Farel, Anis, Nur Habibah, Anosa, sama Umar. Kami akan mempresentasikan globalisasi bidang iptek. Globalisasi bidang iptek adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan seiring berjalannya perkembangan global. Ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk kemajuan. Seperti gambar tersebut, ini ada komputer, yang listrik, pesawat, peta dunia, dan uang. Dan ini berhubungan dengan iptek. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan. Ada pertanyaan? Ya, kelompok 2. Silakan bertanya apa. Bagaimana caranya agar dapat memanfaatkan iptek dengan baik? Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan kelompok 2. Gunakan teknologi pada waktu yang tepat dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Gunakan teknologi untuk hal positif, mencegah penyakit pada tubuh. Gunakan teknologi sesuai dengan kebutuhan. Itu saja yang dapat saya jawab dari kelompok. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan bersama kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan ya. Selanjutnya kita langsung saja ke kelompok 2. Yuk, silakan untuk mempresentasikan hasil karyanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Hana Nurafni dari kelompok 2 dengan tema globalisasi bidang transportasi. Adapun anggota kelompok saya adalah Wina, Osama, Adnan, dan Rama. Kami akan mempresentasikan salah satu bentuk globalisasi, yaitu globalisasi bidang transportasi. Pengertian transportasi sendiri adalah Pengertian transportasi. Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat lain. Peranan transportasi sangatlah penting dalam suatu negara. Produsen, distributor, ataupun konsumen membutuhkan transportasi dalam melakukan aktivitasnya. Contoh globalisasi bidang transportasi. Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama GoPay. salah satu contoh globalisasi bidang transportasi yang kami gambarkan adalah Gojek. Kemajuan teknologi menyebabkan perkembangan transportasi semakin canggih. Dengan teknologi yang semakin canggih, manusia dapat mengangkut manusia atau barang dalam waktu singkat. Sekian penjelasan materi poster dari kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan, sebutkan nama dan nama kelompok. Dan apa pertanyaannya? Kelompok 3. Saya Hafizan Ujana dari kelompok 3. Dengan adanya Gojek, transportasi semakin mudah, tetapi ada ketimpangan pada ojek pangkalan yang semakin sepi penumpang. Bagaimana cara mengatasinya? Saya jawab pertanyaan dari kelompok 3. Cara mengatasi ketimpangan antara Gojek dan ojek pangkalan adalah: pertama, setiap orang belum tentu bisa menggunakan teknologi. Misalnya di daerah perkampungan sebagian ada yang masih tidak menggunakan teknologi. Lalu cara mengatasi ketimpangan tersebut adalah dengan membagi wilayah pangkalan, misalnya Gojek di daerah perkotaan dan ojek pangkalan di daerah perkampungan desa, supaya tidak terjadi bentrokan dan ketimpangan. Demikian presentasi poster globalisasi. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu baru dari presentasi ini. Kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 sudah memaparkan hasil karyanya. Oke, sebelum dilanjut, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, terima kasih. Silakan selanjutnya kelompok 3 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan poster tentang globalisasi bidang ekonomi. Dan globalisasi dalam ekonomi adalah Ilmu sipil yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu
atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Salah satu contoh bentuk globalisasi bidang ekonomi adalah adanya kegiatan ekspor dan impor di semua negara. Contohnya adanya aplikasi belanja online yang bisa memudahkan kita untuk belanja barang dari luar negeri ataupun dalam negeri. Dan tema dalam hal ini mengarahkan mari kita mencintai produk dan membeli produk dalam negeri. Mungkin ada yang ditanyakan? Kelompok 4. Saya Muhammad Haikal Harun dari kelompok 4. Pada bidang ekonomi, dengan adanya aplikasi belanja online memudahkan kita untuk membeli barang baik dari dalam maupun luar negeri. Bagaimana caranya agar kita mencintai produk dalam negeri? Membeli dan menggunakan produk buatan negeri, memproduksi barang-barang lokal yang berkualitas, dan masukkan produk Indonesia ke negara lain. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 ya atas pemaparan materi dan hasil karyanya. Baik ya, kita lanjutkan terlebih dahulu. Langsung saja untuk kelompok 4 mempresentasikan hasil karyanya. Kenalkan kami dari kelompok 4, saya Nelayan Tanurani. Saya Muhammad Haikal Harun. Saya Rizky. Saya Muhammad Zidan. Mempresentasikan poster globalisasi bidang budaya. Globalisasi bidang budaya adalah perubahan dalam sistem sosial masyarakat yang berbeda dari cara hidup sosial yang sudah ada sebelumnya. Perubahan ini meliputi nilai, ideologi, sikap, hingga pola perilaku dalam kelompok-kelompok masyarakat. Mencintai budaya Indonesia agar tidak diakui negara lain. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Silahkan kelompok 5. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar kita dapat menyaring budaya luar negeri yang masuk dalam negeri? Dia pada ideologi Pancasila, mengembangkan nilai budaya luhur Nusantara, dan menerapkan norma yang berlaku di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang globalisasi di bidang komunikasi. Komunikasi bersumber dari bahasa Latin communication. Akar kata tersebut adalah komunis yang berarti membangun kebersamaan antar dua orang atau lebih. Era revolusi industri orang ini sendiri ditandai dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Jenis media komunikasi dibagi menjadi dua, analog dan digital. Contoh-contoh analog yaitu berupa sinyal analog yang terdiri atas amplitude dan frekuensi. Yang kedua, pesan yang disampaikan tidak maksimal karena masih bergantung pada kekuatan sinyal. Yang ketiga, seperti jam tangan analog, mesin tik, kompas analog, dan telepon rumah.
Jenis media komunikasi digital adalah bentuk data berupa digital, efisien, praktis, ekonomis, dan penyampaian dan penerimaan pesannya cepat, seperti smartphone, laptop, jam tangan digital, kamera digital. Dampak penggunaan media ada dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif ada tiga, menciptakan ketergantungan karena menghadirkan sebuah memudahkan bagi penggunanya. Kedua, muncul ketimpangan perilaku, tidak terpenuhnya kebutuhan rohani karena membuat kita selalu fokus pada kebutuhan material. Dampak positif ada tiga, memudahkan seseorang dalam berhubungan dengan dunia luar. Kedua, dapat meningkatkan taraf kehidupan karena memungkinkan memiliki lebih dari satu mata pencaharian. Ketiga, memudahkan pekerjaan kita sehingga menghemat tenaga dan waktu. Penjelasan dari komunikasi. Yang ingin bertanya, kelompok Saya ingin bertanya mengenai bidang komunikasi. Pada zaman sekarang hampir semua memiliki HP. Bagaimana cara agar dapat menggunakan HP dengan baik? Caranya agar menggunakan HP dengan baik adalah gunakan aplikasi yang menunjang aktivitas. Hapus aplikasi yang tidak terlalu penting. Gunakan HP ketika kamu membutuhkan. Manfaatkan pada waktu senggang. Gunakan untuk berbagi. Tinggalkan smartphone sebelum tidur. Ingatlah bahwa smartphone itu hanyalah alat. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5 atas pemaparan hasil karyanya. Oke ya. Ini sudah presentasi semuanya ya. Oke ya. Bagaimana perasaannya setelah membuat poster? Lega. Alhamdulillah ya. Jadi ada pengalaman dalam membuat poster. Baik, biar kita lebih semangat lagi ya. Kita tepuk konsentrasi terlebih dahulu. Apa tuh? Konsentrasinya tepuk pagi, siang, sore, dan malam. Sudah pernah ya? Yuk, kita tepuk konsentrasi pagi, siang, dan malam. Pagi, siang, sore, malam. Lupa ya. Kalau malam tidak. Kenapa? Karena sedang istirahat. Ya, kita ulangi lagi. Pagi, siang, sore, malam. Ada yang bunyi? Oke, tidak ada ya. Berarti masih konsentrasi. Baik ya. Setelah kalian mempresentasikan hasil dari karya posternya ya dari kelompok yang pertama yaitu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik ya. Ibu akan mengevaluasi dulu satu per satu ya dari setiap kelompok. Kelompok yang pertama yaitu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini gambarnya ya tentang IPTEK. Dari gambarnya, kerapihan, dan kesesuaian materi dan temanya, terus tadi ada tanya jawab juga, itu sudah cukup baik. Tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Bagus ya gambarnya ya? Bagus. Kita lanjut kelompok yang kedua, yaitu tentang globalisasi bidang transportasi. Oke, kita evaluasi bersama-sama. Gambarnya bagus. Kerapihannya juga sudah rapi ya. Ini sudah sesuai dengan materi ya. Ya, tadi tanya jawabnya juga bagus. Jadi hasilnya bagus. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Bidang apa? Bidang ekonomi. Ini ada gambar apa? Ada gambar Shopee. Ya, maksudnya yaitu belanja online ya. Oke ya.
Nah, di dalam belanja online mungkin kan ada produk dari luar negeri, ada dari dalam negeri ya. Ini temanya membeli produk dalam negeri. Oke ya. Dari kesesuaian gambar, kerapihan dan materinya sudah cukup baik. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Kita lanjut kelompok 4. Bidang apa kelompok 4? Bidang budaya. Jadi, kelompok 4 mengangkat tema tentang bidang budaya. Dari kesesuaian gambarnya, ya gambar yang ditampilkan, yaitu tentang multikulturalisme yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia beragam budayanya. Ya, tadi dari kesesuaian gambar, kerapihan, dan tanya jawabnya sudah sesuai dengan materinya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kita lanjut kelompok yang terakhir tentang komunikasi. Kita lihat gambarnya sudah cukup bagus ya. Ada gambar orang sedang berkomunikasi, ada HP-nya juga ya, ada pemaparan materinya juga. Jadi sudah sesuai dengan kerapihan, gambar, materi, dan tanya jawabnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini. Baik, anak-anak ya. Akhirnya kita sudah selesai ya untuk materi dan pembelajaran tentang bentuk-bentuk dan pengertian globalisasi. Nah, untuk sekarang silakan siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita tentang bentuk dan pengertian globalisasi. Silakan maju ke depan. Ya. Saya Hafizah Nurjana dari kelompok 3. Pengertian tentang globalisasi. Globalisasi diambil dari kata globe yang artinya menyeluruh. Sama. Selanjutnya ada yang mau menyimpulkan lagi? Tadi baru pengertiannya tentang bentuk-bentuknya. Silakan. Bentuk globalisasi ada 5, yaitu globalisasi bidang budaya, yang kedua globalisasi di bidang ekonomi, yang ketiga globalisasi di bidang transportasi, yang keempat globalisasi di bidang iptek, yang kelima globalisasi di bidang komunikasi. Betul ya. Jadi globalisasi ada berapa? Bentuk-bentuknya ada 5. Yang pertama ada globalisasi bidang apa dulu? Budaya. Yang kedua komunikasi. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik ya. Selanjutnya, sebelum di penghujung pembelajaran, Ibu sudah mengirimkan link Google Form di dalam grup WhatsApp kalian ya. Silakan dikerjakan sebagai bahan post test di pembelajaran kita hari ini.
Sudah dikirim. Oke, sudah selesai semua post-testnya? Sudah ya? Silakan yang belum selesai, silakan dikirim ya. Nanti Ibu akan tahu hasilnya. Jadi perbedaan dari pretest dan post-test, apakah kalian menaik atau menurun nilainya ya? Oke, sekarang kita koreksi bersama-sama. Yang pertama, nih, dari kata global. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya kita cek bersama-sama, betul atau tidak jawabannya? Betul? Yang kedua, ada gambar apa? Termasuk dalam bidang apakah itu? Jawabannya adalah, coba kita lihat. Betul? Yang ketiga, coba perhatikan. Yang dalam bidang budaya dari gambar-gambar tersebut ada pada gambar. Kita lihat bersama-sama. Betul, jawabannya adalah selanjutnya ada beberapa pernyataan ya. Nah, dari pernyataan tersebut, mana yang termasuk ke dalam globalisasi bidang iptek? Jadi jawabannya apa? Coba kita lihat. Ya, betul sekali. Kita lihat yang terakhir ya. Ada sebuah tabel. Nah, di dalam tabel tersebut, kalian coba dianalisis mana sih yang termasuk ke dalam pernyataan yang benar gitu. Maksudnya pernyataan yang sesuai. Ada pada A1 dan B2. Jadi jawabannya, coba kita lihat. Ya, betul sekali. Ada yang betul semua? Wih, mantap ya. Ada yang salah satu? Salah satu. Salah dua? Salah dua ada. Ya, berarti 99% Ibu anggap materi tentang pengertian dan bentuk-bentuk globalisasi sudah dipahami. Oke ya. Jadi anak-anak ya, dalam pembelajaran hari ini diharapkan setelah kalian mengerti tentang pengertian dan bentuk-bentuk globalisasi, kalian lebih dapat menyikapi dengan bijak apapun yang masuk ke dalam Indonesia dan dapat tertanamkan rasa nasionalisme, rasa toleransi, saling menghargai, menghormati, gotong royong dan kerja sama. Baik, anak-anak ya. Selanjutnya, nanti untuk pertemuan selanjutnya, ya, kalian akan mempelajari tentang globalisasi dalam dampak-dampak globalisasi. Ada di dalam buku paket ya, nanti silakan dibaca dulu di rumah, nanti kita belajar bersama-sama. Oke ya, akhirnya alhamdulillah untuk hari ini sudah selesai. Ya, silakan ditutup dengan doa. Oke teman-teman, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Saya memimpin doa pembelajaran ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima
Terima kasih untuk semuanya ya. Ibu tutup dengan kata alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.